Oke. Oke. Ya. Oke. Yang di belakang boleh maju saja. Yang di depan ini siapa nama? Oke. Oke. Sudah semua, tanpa lanjut ya. Tanpa lanjut ya. SMGT. Harus gitu biar konsentrasi semua. Ya, tadi Kapten belajar, Kapten tadi bilang bahwa di dalam Tuhan, sekarang kita tadi udah belajar gitu ya di giat 1 bahwa kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menemukan jati diri, menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Coba ngomong sambil kanan sambil kiri, kamu udah temukan belum identitas kamu? Udah belum? Udah ada? Bukan KTP ya? Bukan KTP kita. Identitas diri, jati diri. Ya? Karena gini teman-teman, ketika anak remaja, teman-teman anak-anak sekolah minggu, ketika kalian tidak menemukan jati diri kalian, ya, ada dampaknya. Dampaknya apa? Kalian akan bingung menentukan arah tujuan. Siapa yang kalau ke sekolah males bangun pagi? Ya, bikin PR males. PR kerjainnya di rumah. Oh benar dong, kerjainnya di rumah. PR kerjainnya di sekolah. Oh, kerja di sekolah. Males gitu ya. Kenapa seringkali begitu? Karena nggak ada arah tujuan. Ya, karena tidak punya jati diri. Yang kedua, mudah terpengaruh perkataan orang lain. Teman kamu bilang, "Is, keren, kamu kurang putih." Kalau kata iklan, putih itu cantik itu apa? Putih. Wah, siapa bilang begitu? Hah? Gak ada. Firman Tuhan jelas semua indah di mata Tuhan, betul? Nah, apa lagi? Yang ketiga, cepat menyerah. Waktu kamu tidak punya jati diri dalam diri kamu, kamu cepat menyerah. Gampang capek, gampang berputus asa. Dikecewakan sedikit sama teman, langsung galau. Siapa yang suka galau di rumah? Dengerinnya lagu sedih gitu ya. Langsung apa namanya, dengerin lagu kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu tak peduli, coba kamu di mana ada cinta seperti. Aduh ya, kasihan sekali yang udah seperti itu ya, gak punya jati diri, tidak punya teguh di dalam Yesus gitu ya. Nah, apa lagi? Lebih cepat mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Ini bahaya nih teman-teman ya. Siapa yang suka nonton drama Korea? Ada? Apa Korea serius? Nah, banyak artis Korea di luar sana cantik, pinter, ya ganteng, kaya, terkenal, populer, tapi bunuh diri. Depresi dia, kata siapa? Kata Vini, depresi dia. Kenapa dia depresi? Karena dia tidak mengerti identitas dirinya. Dia tidak tahu siapa dirinya, betul? Kurang cantik apa, kurang ganteng apa, kurang kaya apa sih dia? Ya. Tapi dia tidak mengerti. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita punya jati diri di dalam Tuhan. Ada yang bawa kitab? Bawa kitab? Bisa buka kita? Oh enggak ada ya. Oh ada, yang bawa kita boleh buka. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Bagian A aja baca ya. Kejadian 1 ayat 26. Yang sudah temukan katakan yes. Nah, oke. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan bilang,
Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Ayo lo, gitu ya. Kayak mana itu Kak, segambar dan serupa dengan Tuhan? Apakah itu mancung, badan six pack, tinggi, putih gitu? Bukan ya. Karena Tuhan itu adalah roh, Bapa itu adalah roh. Kita nggak bisa lihat Tuhan, yang bisa kita lihat adalah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, ya. Jadi bukan secara fisik, bukan segambar dan serupa secara fisik, tapi kita punya karakternya Tuhan, ya. Jadi Tuhan bilang, kamu semua segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Semua kita segambar dan serupa dengan Tuhan. SMGT luar biasa. Kenapa sih kita luar biasa? Karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, partnernya Kak Peter mau melanjutkannya. Cek, oke, beneran ya. Kak Fani ini agak gimana ya? Agak pendek gitu. Jadi kalau Kak Fani berjalan, itu nggak pendek semua, maafkan ya. Sini mungkin, yang lebih tinggi. Kalau Pak, kamu segambar dan serupa. Oh iya, baik. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Kak Fani pengen ajak main game dulu. Ya, perhatikan. Gamenya seperti ini. Jadi, kalau Kak Fani memberi perintah, tapi ada kata-kata dia, misalnya, kata dia, kamu lompat. Nah, kalau ada kata dia, kamu harus lakukan, gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma bilang lompat, nah, jangan dilakukan karena tidak ada kata dia. Kita coba ya. Kata dia, jongkok. Aduh, awas oleng. Ya, awas oleng, jangan disenggol temannya. Berdiri. Nah, nggak ada kata dia. Oke, berdiri lagi, kita ulang. Itu hanya pemanasan. Ya, kita coba ya, jangan disenggol temennya. Dia lagi jongkok terus nggak senggol, biar duduk di sini, jangan. Nggak disuruh ya. Kata dia, jongkok, berdiri. Oke, sekali lagi, kita coba lagi. Ini lebih cepat ya, teman-teman yang di belakang juga ikutan ya. Lebih cepat ya, jadi fokus. Kata dia lompat, jongkok, berdiri. Kata dia jongkok, berdiri. Siapa yang benar? Boleh angkat tangannya, siapa yang benar? Mau minta hadiah katanya Kak, ada hadiah nggak Kak? Hadiah ada nggak hadiah? Wah, ada hadiah diikuti. Nggak ada ya Kak? Dibagi. Oh, ada banyak kali Kak hadiahnya. Oke, apa itu? Nah, langsung mana Kak? Waduh. Balik lagi. Nanti dibagi. Ini Kak Victor memberi janji ya. Nah, sambil menjatuh Kak. Jangan dilempar Kak. Oke, Mundur lagi. Mundur. Mundur sedikit ya. Oke. Nah. Sekarang kita dengerin yuk, serius yuk. Yang di belakang juga ya, walaupun Kak Fani tadi. Gitu, oke. Nah, sekali lagi ya, kita coba. Kata dia jongkok. Kata dia berdiri. Lompat. Mantap. Udah mulai ngerti ya? Nah, teman-teman, tahu nggak games ini tuh sebenarnya seperti kehidupan kita. Seringkali kita dengerin apa kata orang lain, benar nggak? Misalnya, yang cewek, kayaknya kamu kurang tinggi deh, kayak kamu gitu ya. Berarti kamu gak cantik karena kamu pendek gitu. Ada yang cowok, aku tidak cantik. Kamu gak ganteng. Ada yang bilang begitu? Kamu bau. Apakah kamu cantik? Nah, tapi seringkali kita sibuk dengerin apa kata orang lain daripada apa kata Tuhan. Bener nggak? Kayak tadi, kata dia itu adalah kata Tuhan. Perhatiin yuk. Kata dia itu seperti kata Tuhan. Dia bilang kamu itu berharga, kamu itu dikasihi. Karena seringkali orang bilang, kalau kamu mau dikasihi,
beberapa fakta yang menarik. Yang pertama, berapa coba? Ada yang tahu nggak jumlah manusia di muka bumi ini ada berapa? Berapa? Berapa itu? Oh, jangan kabur, nggak apa-apa kalau salah. Berapa? Coba ada yang bilang itu bang? Katanya 2 Kak. 7 miliar, benar nggak? Berapa yang benar? Oh, 7,7 miliar, benar nggak? Benar, jawabannya adalah 7,7 miliar. Tapi menurut penelitian dari 7,7 miliar tidak ada yang sama seperti kamu. Coba lihat muka teman kiri kanannya. Jangan malu-malu dong. Coba dilihat hidungnya. Tetap tatapan siapa tahu gambar. Gambarnya saya sama ini. Dari 7 miliar manusia tidak ada yang sama seperti kita. Yang pertama adalah pita suara. Tidak ada orang yang pita suaranya sama seperti kita. Oh ya. Ada yang bilang suara saya mirip BTS. Oh, apa yang caca? Suara saya mirip Blackpink. Tapi dikatakan tidak ada yang sama persis. Jadi mirip mungkin, tapi tidak ada yang sama. Wow, keren banget ya Tuhan ciptain. Dari 7 miliar tidak ada yang sama seperti kita. Yang kedua adalah iris mata. Coba dilihat samping kanannya. Ada bulatan hitam nggak di matanya? Benar nggak? Ada nggak? Coba dilihat dulu. Ada nggak? Ada ya? Kalau dilihat lebih dekat, itu ada ukiran-ukiran yang indah banget di putiran mata. Coba dilihat. Oh, itu semua diciptakan Tuhan spesial. Tidak ada yang sama seperti kamu. Ayo sih. Yang ketiga, sidik jari. Nah, coba kasih jempolnya ke atas. Siapa yang handphonenya udah pakai fingerprint? Nah, kalau kalian punya fingerprint, bisa nggak orang lain buka HP kalian? Karena cuma kalian yang punya sidik jari yang sama. Oke, sekarang ada kartu. Oh, di situ. Boleh bantu pilih Kak 5 orang cowok. Mundur. Wah, ini kan udah Oke. Yang lain boleh mundur lagi teman-teman, masih ada kesempatan. Mundur dikit ya. Kalau bisa pakai sepatu boot ya, yang di sini ya. Biar nggak kasihan. Oke, silakan Kak Victor. Gimana sih dengan 5 orang ini? Mau diapain kita? Nah, gandengan tangan coba. Gantengan tangan dulu coba. Bukan gandengan tangan gitu, gandengan ini. Oh, betul. Oke, nah jadi manusia itu unik teman-teman. Manusia itu punya 5 aspek di dalam kehidupannya. 5 aspek di dalam kepribadian manusia. Ada yang namanya intelektual, ada yang namanya etika, ada yang namanya emosional, ada yang namanya fisik, ya, dan ada yang namanya apa lagi? Sosial. Ya, sosial itu apa? Kemampuan kita membangun hubungan, pertemanan. Etika itu apa? Nilai-nilai. Bagaimana kita harus bertingkah laku sopan. Misalnya kalau lewat depan orang tua harus sopan, berbicaranya harus sopan. Wow, banyak. Ada yang namanya Banyak. fisik. Ya, fisik itu adalah tubuh, di mana yang lain-lainnya tinggal. Selanjutnya ada yang namanya emosional. Kita mampu merasakan. Jatuh cinta itu di mana? Di perasaan, gitu ya. Ada yang namanya intelektual, kemampuan untuk berpikir. Kalian belajar di sekolah itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir, ya. Nah, semua gandengan tangan. Coba ya, polisi ini dulu. Gandengan tangan yang kuat ya, yang kuat gandengan. Nggak boleh lepas. Ya. Kalau misalnya Kak Victor tarik satu, misalnya Kak Victor tarik etika. Yang lain bakal ikuti. Yang tengah harus agak kuat. Ya tahan ya.
1, 2, 3. Nah, yang lain akan mengikuti. Kenapa? Karena teman-teman kalian nggak bisa memilih cuma belajar aja yang gini Pak. Nggak bisa cuma punya teman aja yang banyak, tapi tidak punya etika, tapi tidak punya nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kalian. Gitu ya. Jadi kepribadian manusia itu unik. Ada apa aja tadi? Ada 5, apa aja? Emosi, fisik, sosial, emosional, udah tadi emosional, intelektual sama etika, gitu ya. Oke, thank you Bang. Oke, teman-teman semuanya, Kak Fani sudah menemukan cara supaya terlihat ya. Jadi lebih tinggi gitu ya. Biar teman-teman yang di belakang nggak bingung nyari lihat siapa ini, nggak ada yang ngomong. So, teman-teman semua yuk perhatiin kasih nih semuanya nggak di sini. Yang di sini mungkin agak mundur dikit, nggak apa-apa. Awas nanti masuk lubang ya. Awas nanti mandi jadinya. Oke, yang di belakang bisa fokus? Bisa? Yang di belakang ya, cewek-cewek yang cantik-cantik. SMGT! Luar biasa! Kakak mau dengar yang di belakang, SMGT! Luar biasa! Yang paling belakang, SMGT! Oke, fokus ya. Kasih waktu 20 menit aja untuk Pak Sani selesai menjelaskan. Sekarang kita buka Alkitab dalam Mazmur 139 ayat 14. Coba, Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14. Ayo, kasih waktu buat buka ya. Ayat 14. 139 ayat 14. Sudah dapat? Oh, sini, maju ke depan. Mau bacain katanya. Awas jangan sampai jatuh Alkitabnya ya. Coba bantu Kak Fani buat bacain. Mazmur 139 ayat 14. Oh ya, silakan. Belum istirahat dari tadi, sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Setelah ini kita istirahat, kemudian makan dan melanjutkan kegiatan. Sedikit lagi. Yang sudah mulai kakak-kakakmu bisakah menyebar untuk memperhatikan adik-adik kita karena kegiatan kita masih ada. Terima kasih. Silakan Kak Fani melanjutkan. Silakan, mau dibacakan. 139 ayat. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu, dahsyatnya dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Tepuk tangan dong. Dengan Sambo. Oh, buat cewek-cewek, ini namanya Stefanus ya. Kalau mau kenalan boleh. Oke. Oh, nggak boleh langsung ya. Jangan kenalan dulu. Makasih, silakan untuk mas kecil ada. Jangan ya. Oke. Terima kasih untuk Stefanus yang sudah membantu Kak Fani. Dibilang tadi, aku bersyukur karena apa? Kejadianmu dahsyat dan ajaib.